Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riza Hardian Rahman dari PAI kelas 4D akan membahas filsafat pendidikan daripada kelompok 8 sampai kelompok akhir pertemuan. Mari kita bahas dari yang pertama, pendidikan multikultural. Pendidikan di Indonesia yang masyarakatnya terdiri dari berbagai macam ras, suku, budaya, bangsa, dan agama dirasa penting untuk menerapkan pendidikan multikultural karena tidak dapat dipungkiri bahwa dengan masyarakat Indonesia yang beragam inilah sering menjadi penyebab munculnya berbagai macam konflik. Pendidikan multikultural adalah strategi pendidikan yang diaplikasikan pada semua jenis mata pelajaran dengan cara menggunakan perbedaan-perbedaan budaya yang ada pada para siswa seperti perbedaan etnis, agama, bahasa, gender, kelas sosial, ras, kemampuan, dan umur agar proses belajar menjadi efektif dan mudah. Pendidikan multikultural tidak hanya dipelajari dalam pendidikan normal saja, melainkan multikultural itu harus dipelajari oleh masyarakat luas secara non-formal melalui berbagai macam diskusi, presentasi, agar dapat terciptanya masyarakat Indonesia yang tentram dan damai. Jadi perbedaan di Indonesia itu harus kita akui dan ya kita hormati, kita terima. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi tidak ada yang dibeda-bedakan daripada adanya si putih dan si hitam, adanya agama ini, adanya agama itu, adanya si miskin dan si kaya, adanya si motor dan si mobil. Jadi tidak ada perbedaan daripada itu, semuanya kita tetap sama, itu kan. Jadi ketika semua itu erat, terjalin dengan baik, maka ketentraman dan kedamaian akan terjalin. Itu kan di situ. Lalu ada pemikiran pendidikan menurut Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun dikenal sebagai salah satu seorang pakar sains Islam, bapak ilmu sejarah atau sejarawan muslim, sebagai filosof, ekonom, politisi sekaligus pendidik. Ia dikenal sebagai bapak sosiologi. Ada beberapa metode yang ditawarkan beliau, diantaranya metode pentahapan, kasih sayang, peninjauan, kematangan, penyesuaian, perkembangan potensi peserta didik, penguasaan satu bidang, widya wisata, praktek, dan menghindari peringkasan buku. Tujuan pendidikan menurut beliau yaitu pengembangan potensi dalam bidang tertentu dan pembinaan pemikiran yang baik. Jadi Ibnu Khaldun ini adalah seorang ulama yang luar biasa sekali ya. Bisa kita tahu beliau itu multi talented sekali. Banyak yang beliau bisa daripada kecerdasan beliau yang Allah berikan kepadanya. Materi pembelajaran menurut beliau harus bersifat akliyah dan nakliyah. Metode yang ditawarkannya sangat relevan dalam pendidikan dunia modern. Pemikiran beliau terhadap pendidikan bisa menjadi acuan dalam pendidikan dunia modern, sebab apa yang ditawarkan beliau sangat mengutamakan teori dan praktek dalam dunia pendidikan harus diterapkan dengan baik, khususnya pendidikan Islam. Sebab pendidikan harus bersumber dari Al-Quran, yang mana ajaran-ajaran Islam harus diterapkan terhadap realitas kehidupan. Jadi walaupun Ibnu Khaldun ini adalah seorang yang hidup di masa lampau, mungkin 5 abad yang lalu bisa jadi, mungkin kemungkinan ya, ratusan tahun yang lalu, tapi pemikiran-pemikiran beliau, ilmu-ilmu beliau yang beliau ajarkan sangat relevan sekali dengan pendidikan masa kini, gitu kan, pendidikan modern sangat relevan sekali. Jadi pendidikan beliau yang beliau dahulu ajarkan ternyata di masa modern sekarang ini bisa dipakai dan sangat relevan, gitu kan, bisa dipakai dan sangat luar biasa sekali gitu, pengaruhnya sangat baik gitu kan untuk dunia modern ini gitu kan. Dan bisa kita tahu ya tetap saja beliau juga berdasarkan daripada Al-Quran dan hadis juga gitu kan. Tidak lepas daripada semua itu dalam dan lagi Al-Quran itu sebenarnya pakar dari semua kemodernisasi gitu kan. Dari zaman ke zaman di Al-Quran tetap ada gitu kan, zaman ke zamannya gitu kan, sudah tertulis gitu kan di Al-Quran. Lalu ada
Pemikiran pendidikan menurut Muhammad Abduh. Dalam meningkatkan pemberdayaan sistem pendidikan Islam, Muhammad Abduh menetapkan tujuan pendidikan Islam yang dirumuskan sendiri, yaitu tujuan hakiki dari pendidikan adalah pendidikan akal dan jiwa, dan penyampaian pada batas yang memungkinkan anak didik menemukan kebahagiaan yang sempurna. Muhammad Imarah mengungkapkan bahwa tujuan pendidikan menurut Muhammad Abduh adalah yang pertama, terciptanya harmoni antara ilmu-ilmu keislaman yang merupakan basis keimanan setiap muslim. Lalu yang kedua ada kedamaian hidup di akhirat. Lalu ada sarana kebahagiaan dunia, pendidikan akal dan jiwa, pembinaan akhlak. Pendidikan yang diajarkan oleh Muhammad Abduh ini sangat luar biasa sekali. Jadi menekankan kalau bahasa-bahasa kejiwaan itu orang-orang tasawuf gitu ya, pembahasan orang-orang tasawuf tentang hati gitu kan. Jadi di Nasoiul Ibad pun dibahas daripada kitab tersebut bahwa hadisnya, barang siapa yang membenarkan hatinya, yang menjernihkan hatinya, maka sikapnya pun akan jernih pula seperti hatinya yang jernih gitu kan. Di Nasoiul Ibad dibahas di kitab Syekh Nawawi Al-Bantani. Dan lagi yang diterapkan Muhammad Abduh ini sangat cocok gitu, klop sekali dengan hadis tersebut gitu kan. Jadi memang benar, jadi tidak sekedar sikap zohirnya saja yang dirubah, tetapi hatinya pun harus dibina gitu kan. Hati jiwanya pun harus dibina gitu kan. Di sini juga telah disebutkan ada pendidikan akal dan jiwa dan pembinaan akhlak kan, akhlak zohir dan maupun batin gitu kan. Lalu ada pemikiran pendidikan menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Lama yang sangat terkenal di Indonesia ya, dalam masa Belanda dulu. Nama lengkap Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah Muhammad Hasyim bin Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim, atau yang populer dengan nama Pangeran Benawa bin Abdurrahman, yang dikenal dengan julukan Jaka Tingkir. Sultan Hadiwijaya bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdul Fattah bin Maulana Ishaq bin Ainul Yakin, yang populer dengan sebutan Sunan Giri. Jadi ini silsilah daripada beliau, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu sanad darahnya, sanad keturunannya tersambung ke Sunan Giri. Muhammad Hasyim Asy'ari itu nama kecil pemberian dari orang tuanya. Kiai Hasyim dilahirkan pada pasangan Kiai Asy'ari dan Halimah pada hari Selasa Kliwon tanggal 14 Februari atau bertepatan dengan 12 Zulqa'dah tahun 1287 Hijriah. Hidupnya beliau mempunyai peran yang besar dalam dunia pendidikan, khususnya di lingkungan pesantren, baik dari segi ilmu maupun keturunan. Konsep tentang pendidikan sangatlah dipengaruhi di lingkungan dan pendidikan beliau, serta kondisi sosial budaya dan politik di masa beliau hidup, di mana beliau hidup di tengah perjuangan melawan penjajah dan mulai bangkitnya Islam di Timur Tengah. Di sini ada pendidikan Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk dunia dan akhirat. Beliau juga memiliki tujuan dalam pendidikan. Mukani mengungkapkan bahwa tujuan pendidikan menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah pembentukan manusia sebagai sosok yang penuh dengan pemahaman secara benar, sempurna terhadap ajaran-ajaran Islam, dan mampu mengaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari secara konsisten, istiqomah. Tuh kan. Jadi beliau itu menerapkan nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai spiritual dalam sehari-hari, dan lagi konsisten gitu. Konsisten. Tidak hanya hari itu, tidak 2 hari, tidak hanya 3 hari, tapi terus berturut-turut sampai seseorang itu wafat gitu kan. Pendidikan agama Islam yang utama, pendidikan sekuler untuk tantangan zaman.
Hidup di lingkungan yang agamis sejak kecil, mendalami ilmu agama Islam dalam kurun waktu yang lama tentu membuat corak konsep pendidikan Kiai Haji Hasyim Asy'ari condong ke arah pendidikan agama Islam. Gitu kan. Jadi zaman dahulu itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu benar-benar condong sekali pendidikan beliau itu kepada agama Islam, tapi tidak mengurangi gitu kan rasa hormat kita semua bahwa beliau juga paham akan ilmu-ilmu formal gitu kan, akan ilmu-ilmu formal. Beliau itu ulama besar gitu kan, ulama besar, kiai yang cukup populer, bukan cukup populer lagi, bahkan sangat populer di Indonesia. Bisa dibilang jika makom beliau sudah mencapai seperti itu, bahkan beliau adalah seorang keturunan daripada Sunan Giri, maka kemampuan ilmu beliau, zahir dan batinnya, formal atau spiritualnya pasti sangat mumpuni gitu kan, pasti sangat mumpuni, keseluruhan, sangat keseluruhan gitu kan. Lalu ada pendidikan Islam menurut Ahmad Dahlan gitu kan. Dari Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah merupakan tokoh pendidikan yang sangat besar jasanya bagi dunia pendidikan di Indonesia ini. Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis lahir di Kauman, Yogyakarta 1 Agustus 1868 sebelum mendirikan organisasi Muhammadiyah. Yang kita tahu Muhammadiyah ya cukup besar ya organisasi ini, Muhammadiyah gitu kan, yang bertetanggaan dengan Nahdlatul Ulama gitu kan. Kiai Haji Ahmad Dahlan mempelajari perubahan-perubahan yang terjadi di Mesir, Arab, dan India untuk kemudian berusaha menerapkan di Indonesia. Ahmad Dahlan juga sering mengadakan pengajian agama di langgar atau musola. Pada tahun 1992, beliau mempunyai ide-ide yang dikemukakan telah membawa pembaruan dalam bidang pembentukan lembaga pendidikan Islam yang semula bersistem pesantren menjadi sistem klasikal, di mana dalam pendidikan klasikal tersebut dimasukkan pelajaran umum ke dalam pendidikan madrasah. Meskipun demikian, Kiai Haji Ahmad Dahlan tetap mendahulukan pendidikan moral atau akhlak, pendidikan individu, dan pendidikan kemasyarakatan. Beliau ini adalah seorang ulama yang melanglang buana menuntut ilmu, gitu kan, menuntut ilmu di negeri-negeri sana seperti yang tadi sudah dijelaskan, ada Arab, India, Mesir, gitu kan. Dan beliau pada akhirnya kembali pulang untuk menerapkannya di negeri sendiri, gitu kan, di Yogyakarta, mendirikan pesantren dan menerapkan ilmu-ilmu dan nilai-nilai spiritual di sana. Yaitu inti daripada poin pendidikannya adalah moral dan akhlak, gitu kan, pendidikan individu dan pendidikan kemasyarakatan. Jadi hablum minallah hablum minnas, seperti itu. Lalu ada Persis. Persis adalah salah satu gerakan pembaruan yang didirikan oleh Yusuf Zamzam, Komarudin, dan Abdurrahman. Organisasi Persatuan Islam ini bersemboyan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan bermaksud membersihkan Islam dari segala bid'ah, khurafat, syirik. Berdirinya organisasi Persis bertujuan untuk mengangkat umat Islam dari kejumudan berpikir dan ketertutupan pintu ijtihad. Pada dasarnya, perhatian Persis ditujukan terutama pada penyebaran faham Al-Quran dan Sunnah. Hal ini dilakukan melalui berbagai aktivitas, diantaranya dengan mengadakan pertemuan-pertemuan umum, tabligh, khutbah, kelompok studi, tadarus, pendirian sekolah-sekolah atau pesantren, menerbitkan majalah-majalah dan kitab-kitab, serta berbagai aktivitas keagamaan lainnya. Peran Persis di sini peran Persis di sini sebagai salah satu organisasi Islam sangat besar. Misalnya dalam bidang pendidikan, ia dengan menyelenggarakan kelas pendidikan akidah dan ibadah bagi orang dewasa. Persis juga mendirikan lembaga pendidikan kanak-kanak seperti PAUD, pendidikan anak usia dini, and all in this like Inlandes School atau HIS, yang merupakan proyek lembaga pendidikan Islam. Kemudian pada 4 Maret 1936 secara resmi Persis mendirikan pesantren Persis yang pertama diberi nomor 1 di Bandung. Jadi Persis ini membludaknya di Bandung. Jadi dia mempunyai jamaah yang sangat besarnya, itu rumahnya itu di Bandung,
Dalam perkembangannya, Persis mengkoordinasi pesantren-pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan yang terbesar di cabang-cabang Persis. Dalam bidang penerbitan, Persis banyak mendirikan buku-buku dan majalah-majalah. Melalui penerbitan ini, Persis menyebarluaskan pemikiran dan ide-ide mengenai dakwah dan tajdid. Perkembangan selanjutnya, aktivitas Persis meluas ke aspek-aspek lain. Cukup menarik, orientasi Persis dikembangkan dalam berbagai bidang yang menjadi kebutuhan umat, mulai dari bidang pendidikan, tingkat dasar hingga tingkat tinggi, dakwah, bimbingan haji, zakat, sosial ekonomi, perwakafan, dan lainnya. Demikian pemaparan yang bisa saya bahas gitu kan. Jadi kita ulas lagi ya, Persis itu memiliki dia cukup luas ya, jaringan dia cukup luas. Organisasi Islam ini di Bandung, pusatnya di Bandung, bertuan rumah kan di Bandung. Jadi dia sekarang itu cukup luas sekali jaringannya ya, sampai berkembang pesat gitu, sangat-sangat berkembang pesat di sana. Bahkan udah mulai mengurusi seperti pendidikan tingkat dasar sampai tingkat tinggi, bahkan tadi ada PAUD-nya, pendidikan anak usia dininya, dakwah, bimbingan haji, sosial, ekonomi, perwakafan, sampai lembaga-lembaga tersebut dirangkul oleh Persis gitu kan. Mendirikan sekolah-sekolah, bahkan pesantren-pesantren yang cukup besar di sana. Persis ini inti daripada pelajarannya, pokok daripada pembelajarannya adalah kembali lagi kepada Al-Quran dan Sunnah, menghilangkan bid'ah, khurafat atau kecacatan dalam agama, bentrok-bentrok dalam agama, dan syirik intinya gitu. Jadi sekian dari saya, Rizal Ardian Rahman. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.